kelas gitu. Jadi jangan, kecil hati kalau misalkan ngerasa lemot gitu, agak ngerti kalau misalkan habis materi, karena memang, orang yang normal itu butuh pengulangan beberapa kali gitu ya sampai benar-benar. Nah, hari ini kita juga akan sedikit mengulas, materi kemarin biar, apa namanya, menjembatani gap-nya ke praktek hari ini. Nah, hari ini kita, besok sebenarnya teman-teman akan ada praktikum dari, apa namanya, Kak Jack ini, namun hari ini juga kita akan praktek sedikit gitu. Jadi makanya kalau misalkan, eee, praktek yang hari ini dirasa, masih, kurang paham, mungkin besok akan dibantu dilengkapi sama teman-teman Asprak lebih detail seperti itu. Karena hari ini kita akan, 2, pertama materi dulu, lalu juga nanti akan ada, praktek singkat, terakhir kita ada diskusi juga sih, kalau waktunya memungkinkan seperti itu. Baik, gimana Bu Selma, apakah ada yang mau disampaikan dulu atau, gimana? Ikut, Pak. Jadi memang, harapannya kalau praktikum bisa satu line ya dengan apa yang disampaikan di kelas. Oke. Nah, jadi, terkait, apa namanya, geolistrik ini sendiri, goals-nya teman-teman habis sejauh mana gitu ya. Sebenarnya kan yang akan expert itu mungkin nanti akan teman-teman di geofisika ya. Di geofisika, diharapkan bisa sebagai eksekutor di lapangan seperti itu. Namun teman-teman eksplorasi air ini karena kalian ini, skupnya itu lebih general gitu pada saat melakukan perencanaan dan juga manajerial di bidang eksplorasi air tanah ini, sehingga seenggaknya kalian, paham terkait, data-data geodesik, interpretasi dan hasilnya gitu, agar, kasarnya sih, nggak dibohongin sama geofisisist gitu, atau mungkin sama kontraktor-kontraktor itu kan sebenarnya geolistrik ini tuh banyak juga kontraktornya yang lulusan SMA gitu, atau lulusan SMK gitu, atau bahkan, ya punya pendidikan-pendidikan yang enggak, spesialisasi di bidang geofisika. Nah, dia karena memang, kalau dibilang mudah, mungkin agak mudah ya gitu, dan juga mungkin banyaknya pengetahuan, pengalaman lapangan. Nah, untuk apa namanya, teman-teman di sini sebagai penerima hasil dan juga apa namanya, interpretasi seperti itu, eee diharapkan teman-teman, paham juga gitu si, geolistrik ini. Tolong mahasiswa bisa kamera di-on, oke silakan mahasiswa rename NIM dan nama. Oke, mohon bantuannya untuk mengikuti instruksi dari Bu Selma. Baik, saya izin untuk memulai kelas, ini juga kepada kakak-kakak Asprak, Bang Zek dan juga teman-temannya, mohon bantuan juga apabila memang ada ya, apa dari saya yang kurang atau yang skip, mohon untuk, ditambahkan. Nanti kita diskusi bareng-bareng untuk saling melengkapi materi buat teman-teman angkatan tahun berapa ini Bu Salma? Saya lupa 2021 ya? 2022? 2000 Kelasnya 21, praktikannya 22. 2000 oh, mahasiswanya 2022 ya berarti ya? Oke, siap. Oke ya, saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat materinya? Udah. Sudah ya? Oke. Jadi, kita, review lagi, sedikit kemarin. Kalau kemarin kita lebih banyak, melihat tentang aktivitas lapangannya, terkait peralatan seperti apa, kayak gitu juga tips-tips di lapangannya seperti apa. Nah, jadi pekerjaan geospring ini terdiri dari 2 pekerjaan utama. Pertama adalah akuisisi data, yang kedua adalah pengolahan data dan interpretasi. Kemarin kita sudah berkenalan apa namanya, akuisisi data, yang diharapkan teman-teman bisa, pada saat melakukan penyusunan RAB lah minimal gitu, udah paham bahwa, oh Gilstrik itu ada alat-alat ini, dan aktivitasnya seperti ini, kira-kira berapa lama, pengerjaannya, dan juga butuh berapa orang SDM-nya, seperti itu. Nah sekarang,
di bagian pengolahan, seenggaknya teman-teman paham juga, nggak ujug-ujug paham, "Oh, hasilnya segini," tapi juga kita bisa mengkritisi hasil interpretasi dari kontraktor atau vendor yang melakukan eksekusi geolistrik seperti itu. Atau mungkin bahkan teman-teman sendiri di sini yang menjadi eksekutor, jadi kontraktor si geolistrik. Jadi, basic dari nilai geolistrik itu sendiri, didapatkan dari prinsip, ini ya, tentang tahanan jenis, tegangan, dan juga arus. Seperti, yang kita pahami saat kita dulu SMP, SMA. Nah, jadi harusnya ini sudah, familiar seperti itu. Ini juga sudah dijelaskan kemarin, di mana tahanan jenis, tahanan dalam ohm ini adalah, beda potensial, dibagi dengan arus gitu ya, I, seperti itu. Nah, bedanya apa dengan konsep geolistrik ada sekarang? Eee, Bedanya adalah di ininya ya, di apa namanya, eee, ada namanya, apa namanya, faktor geometris seperti itu ya, faktor geometris terkait dengan, batuan di bawah permukaan itu. Jadi, resistivity suatu bahan adalah tahanan antara dua sisi yang berlawanan pada suatu tabung. Nah, ini jadi diasumsikan, ini adalah kondisi idealnya, walaupun di lapangan itu sebenarnya kan bukan tabung gini ya, tapi kita melihatnya sebagai, bumi. Nah, bayangkannya ini adalah spek di laboratorium gitu, di mana ada rock sample ini gitu ya, rock sample ini kita bentuk seperti resistor gitu ya. Jadi waktu dulu teman-teman entah SMP atau SMA pernah lihat namanya resistor, bentuknya kecil, isinya, sebagai hambatan seperti itu. Nilainya dalam bentuk ohm. Nah, si hambatan, material hambatan itu kita ganti dengan batu gitu. Ya resistor yang asalnya resistor kita ganti dengan batu. Nah, batu ini nanti akan memberikan, pada saat dimasukkan arus gitu ya, akan dibaca terkait beda potensial dari arusnya itu, tergantung dengan si materialnya gitu. Berbeda material, dia akan berbeda juga memberikan informasi tentang tahanan jenisnya, seperti itu. Makanya di sini ada, rumusnya, mirip-mirip gitu ya, R sama dengan, Rho dikali L per A, atau Rho dibagi K. Jadi ini juga tahanan geolistrik di lapangan adalah mengalirkan arus listrik, ke dalam tanah melalui 2 batang elektroda dan akan menghasilkan perbedaan potensial delta V yang diukur melalui 2 elektroda potensial, seperti itu. Elektrodanya kemarin udah dijelaskan ya, jadi elektroda itu berupa pasak-pasak yang ditancapkan ke tanahnya untuk menyambungkan arus dan, arus dari alat geolistriknya ke tanah, dan juga ada juga pasak yang menerimanya sebagai potensialnya gitu ya, elektroda potensial. Nah, ini juga, pada saat kalian memahami bahwa, apa namanya, saat geolistrik dilakukan, penyetruman arus gitu ke dalam permukaan bumi, dia akan menunjukkan karakteristik, yang berbeda-beda tergantung ini ya, apa namanya, jenisnya. Contoh, ini adalah pembagian jenis perbedaan dari istilahnya material itu terhadap, eee, karakteristik di tanah jenisnya. Contoh nih, jadi apabila dia batuan sedimen yang lepas gitu ya, dia lepas-lepas tuh, maka tahanan jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan sedimen yang kompak seperti itu ya. Nah, terus juga, jika batuan mengandung air akan mempunyai nilai tahanan jenis yang lebih rendah gitu. Jadi kalau dia ada airnya kan dia akan lebih, eee eee, konduktor gitu ya, dia akan lebih konduktif gitu. Karena air itu kan mengalirkan, listrik dengan cukup baik seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada airnya, nah maka nanti nilai resistivitasnya akan rendah gitu. Dengan kata lain dia akan lebih konduktif, lebih mengalirkan listrik seperti itu. Maka biasanya kalau kita lihat hasil dari geolistrik gitu, terjadi tren kayak penurunan, resistivitas, kita bisa mengasumsikan di situ lapisan itu ada airnya, seperti itu. Juga porositas gitu ya. Jadi kesaran batuan adalah perbandingan antara volume, maka kesaran batuan berarti volume air besar pula gitu. Jadi nah kalau misalkan, ada airnya banyak, nah bisa kita asumsikan juga itu lapisan yang poros atau permeabel seperti itu. Nah juga,
ada juga yang namanya salinitas gitu ya. Kalau misalkan ada garamnya, ada NaCl, di mana NaCl itu juga merupakan ion-ion yang dapat apa namanya, menghantarkan listrik seperti itu, dia juga nilai resistivitasnya akan rendah, seperti itu. Nah, ini juga ada apa namanya, insight lain terkait, apa namanya, besar hubungan antara nilai tahanan jenis dengan jenis batuan dari beberapa faktor gitu. Jadi tadi juga ini udah dijelaskan ya, sedimen lapas akan mempunyai nilai tahanan jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan sedimen yang kompak gitu, karena apa namanya, lebih banyak air yang bisa dikandung oleh sedimen yang lepas-lepas seperti itu. Porositas, pH seperti itu. Ini masih sama seperti tadi intinya gitu. Nah, eh, kenapa memahami tentang karakteristik dari menginterpretasi karakteristik resistivitas terhadap kondisi batuan itu menjadi vital. Nah, karena gini kan teman-teman di sini tadi saya bilang nggak semuanya mungkin akan expert di geofisik gitu. Mungkin kalau kecuali kalau S2-nya geofisik, tapi seenggaknya teman-teman di sini paham 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 dari data geolistrik dan interpretasinya itu basicnya ini terkait mengkonversi penafsiran dari geolistrik terhadap kondisi dari air tanah yang ada di bawah permukaannya. Jadi pada saat teman-teman itu melihat log dari geolistrik yang disetor oleh vendor atau kontraktor seperti itu, teman-teman bisa memahami dan mungkin mengkoreksi kalau tepat. Bisa juga kan kayak dia resistivitasnya dibilang tinggi gitu, terus dia kata apa namanya, kata orang geolistiknya, "Ini Pak di sini ada airnya Pak," gitu kan. Harusnya bisa kritis itu kan kayak, "Air kok tuh malah malah makin tinggi resistivitasnya, bukannya harusnya makin rendah," gitu. Nah di sini menjadi sebuah ilmu tersendiri untuk teman-teman menjadi QC untuk hasil-hasil geolistrik seperti itu. Oke lanjut. Nah, kalau berbicara tentang geolistrik gitu ya, di sini ada istilah sounding sama mapping. Mungkin di sini, teman-teman kayak Jack ya. Jack, apakah pernah ini, sounding dan mapping ini perbedaannya gimana Jack? Yang Jack pahami gitu. Izin Pak, kalau untuk sounding itu secara vertikal dan hasilnya nanti jadi satu dimensi. Kemudian mapping itu secara lateral nanti hasilnya jadi dua dimensi gitu Pak. Mhm. Nah jadi, oke, jadi, singkatnya gitu ya. Jadi, di metode metode apa namanya, geolistrik ini kan kemarin juga disampaikan bahwa, selain dari apa namanya, ada berbagai macam konfigurasi, ada selam bersih, ada WEM, ada polypol itu, terus juga ada geolistrik 2 dimensi, geolistrik 3 dimensi, seperti itu. Single channel, multi channel. Nah, Eee, semuanya dirangkum sebenarnya ujungnya dari ini ya, mau sounding atau mapping kita dengan geolistik itu. Apabila kita mau, melihat secara vertikal gitu, biasanya kalau air tanah ini secara vertikal sih ya, gitu. Jadi melihat secara vertikal keberadaan air pada kedalaman berapa, kita akan menyebutnya survei kita adalah survei sounding, vertical electrical sounding. Biasanya metode yang dipakai di sini adalah metode selam bersih seperti itu. Nah, ada juga yang metode lainnya adalah mapping. Nah, mapping ini, biasanya digunakannya oleh multi channel seperti itu ya. Nah, nanti bisa, teman-teman kalau ingin melihat secara 2 dimensi, persebaran secara lateral, apa namanya, prakteknya namanya mapping. Nah, mapping ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang berhubungan langsung dengan teknik sipil ya, karena teknik sipil itu biasanya selain mereka membutuhkan profil, mereka lebih membutuhkan sebaran secara lateral gitu dibandingkan dengan vertikal. Karena, kalau teman-teman di teknik sipil itu, eee, nggak terlalu memprioritaskan yang terlalu dalam gitu. Mereka cukup mungkin 10, 20, 30 meter, tapi mereka bisa mengetahui informasi lebih secara lateral. Kalau teman-teman untuk eksplorasi air tanah ini, akan lebih mengedepankan ini temu air di kedalaman berapa bakal dicari terus, bahkan sampai kedalaman mungkin bisa 200, 300 meter seperti itu, untuk nyari ini air tanahnya di lokasi ini ada di kedalaman berapa ya. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah Jawa atau daerah yang vulkanik, air tanahnya dangkal-dangkal aja gitu ya, kayak mungkin 10, 20 meter juga udah dapat air yang banyak. Beda halnya dengan teman-teman yang tinggalnya di zona-zona, tersier atau anticline seperti itu ya. Gimana Jaster, ada yang mau ditanyakan?
Maaf Pak, tapi ini di tengah materinya ada item gitu deh Pak, jadi ketutup. Oh ya, sorry. Udah hilang ya itemnya ya. Udah Pak, udah hilang Pak. Makasih Pak. Oke. Udah ada kendala lain nggak? Atau udah cukup? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, seperti itu. Oke, dari teman-teman di sini terkait sounding sama mapping, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Nah, ini contoh dari sounding gitu ya. Beberapa tipe kurva sounding yang menunjukkan secara kualitatif variasi resistivitas sebagai fungsi kedalaman. Nah, jadi teman-teman kalau lihat apa namanya grafik dari geolistrik ini, jangan lihatnya apa kedalamannya itu yang ini ya. Jangan lihat kedalamannya itu yang apa sumbu Y ya. Jadi ini tuh kebalik. Jadi sumbu Y itu sebagai resistivitas, sementara kedalamannya itu sumbu X gitu. Jadi log AB/2 ini identik dengan kedalaman gitu. Jadi kalau misalkan kita nanya, Pak ini untuk geolistrik biar tahu kedalaman di 100 meter kita harus melakukan bentangan sampai seberapa jauh. Nah, biasanya untuk apa namanya nilai kedalaman itu AB/2 gitu ya. Jadi pada saat kita memiliki bentangan 200 meter, maka kita akan setidaknya bisa mengetahui profil sampai kedalaman 100 meter. Bentangan ini ya, apa namanya, jarak antar elektrodanya itu. Jadi mungkin karena teman-teman di sini belum praktek, belum bayang gitu. Jadi kemarin kan dikasih tahu ya bahwa ada elektroda gitu ya, pasak-pasak yang disambungkan dengan kabel. Nah, nanti pada saat mungkin di gambar ini ya. Nah ya, di gambar ini. Pada saat ini kabelnya dibentang lebih jauh, dia akan bisa lebih dalam. Tapi seberapa dalamnya itu adalah yaitu rasionya biasanya setengahnya atau mungkin ada juga beberapa yang sepertiganya seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi coba teman-teman lihatnya di balik bahwa sumbu X-nya itu adalah kedalaman gitu. Jadi seiring dengan bertambahnya kedalaman, ada nilai apa namanya resistivitas yang berbeda-beda. Contoh untuk yang grafik yang pertama, yang kiri atas grafik A itu gitu. Dia pertama asalnya di tengah, nilai rho-nya mungkin katakanlah sekarang 50, terus dia di kedalaman tertentu dia turun resistivitasnya. Mungkin di sini ada lempung gitu ya, atau misalkan ada air, tanah gitu di yang trend donor ini. Lalu dia naik lagi gitu ya, naik lagi karena mungkin semakin dalam, biasanya batuannya semakin kompak, maka resistivitasnya semakin tinggi seperti itu. Nah, sama dengan grafik-grafik lainnya, ini juga fungsi kedalaman, fungsi resistivitas terhadap kedalaman gitu. Jadi seiring bertambahnya kedalaman, ada nilai resistivitas yang berbeda-beda. Nah, ini teman-teman sini dituntut untuk memahami ya kalau naik itu artinya apa, kalau turun artinya apa. Tadi salah satunya tadi ya. Kalau turun indikasinya bisa ada air atau misalkan ternyata batuannya menjadi lempung seperti itu ya. Jadi karena listrik rendah. Sementara kalau misalkan tiba-tiba naik seperti itu bisa jadi itu juga karena faktor dari kompaksi alamiah gitu ya. Jadi batuannya semakin padat atau tiba-tiba ada batuan dasar berupa lava misalkan tuh kayak gitu. Itu juga bisa mengakibatkan nilai resistivitasnya naik. Nah, gimana teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, kita akan coba lanjut. Nah, ini interpretasi hasil geolistrik gitu. Jadi geolistrik ini ada banyak, bukan banyak sih, seenggaknya tiga cara untuk apa namanya interpretasinya. Ada yang namanya metode kurva matching gitu ya. Tapi ini juga jarang dipakai karena kurang praktikal mungkin ya sama teman-teman di lapangan gitu. Ini jadi cara manual menggunakan kurva baku dan kurva tambahan dengan melakukan pencocokan kurva atau matching curve. Nah, penafsiran geolistrik dilakukan untuk memperoleh nilai tahanan jenis sebenarnya dan perakiraan ketebalan lapisan. Nah, ini juga apa namanya penjelasannya ada dua macam, tiga macam atau empat macam pada keadaan nilai tahanan jenis. Nah, lalu itu juga cara komputerisasi. Nah, ini cara yang lebih eee, praktikal gitu ya, praktis. Nah, jadi pakai software aja gitu. Kalau misalkan teman-teman ribet dengan cara yang manual di Excel. Nah, di software-nya itu ada banyak tuh ya, selain yang disebutkan di sini yang akan kita pelajari hari ini namanya IP2Win dan juga Progress. Nah, sebenarnya IP2Win ini mungkin teman-teman praktikum juga apa, asprak juga udah lebih banyak pengalaman gitu ya karena
mungkin sudah lebih interest di bidangnya, nanti bisa teman-teman tanya seperti itu. Nah, nanti pada saat kita melakukan interpretasi ini, pada saat kita akan ditanya ini yang namanya interpretasi kan eh, harusnya sih objektif, tapi kan interpretasi dari orang-orang juga itu beda-beda gitu. Ada teman-teman yang menganggap ini kayaknya lempung nih. Oh enggak, kata saya ini enggak sampai lempung, ini masih batu pasir tapi ada airnya. Nah itu kan menjadi dua perdebatan yang biasanya lazim ditemui di lapangan seperti itu ya. Nah, makanya kita selain dari aspek kualitatif terkait penafsiran dari hasil geolistrik, kita pun juga dituntut untuk melakukan QC secara kuantitatif seperti itu, nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini masih sama yang tadi ya. Oke, ini juga masih sama dengan jenis. Nah, oke, nah jadi tadi juga dijelaskan itu ya, apabila air tanahnya segar gitu ya, itu biasanya resistitivitasnya cukup tinggi 10 sampai 100. Nah, mungkin teman-teman di sini kemarin juga ada yang cerita rumahnya dekat pesisir gitu ya. Nah, kalau air paya atau air asin itu karena ada ion-ion NaCl-nya itu dia akan memiliki resistivitas yang lebih rendah gitu, 1 sampai 10. Nah, itu bisa indikasi kalau kalian ketemu dengan nilai resistivitas yang ekstrim kecil, itu sangat tidak disarankan untuk melakukan pengabaran sampai ke kedalaman itu misalkan tuh. Karena kalau ekstrim kecil itu potensinya dua, kalau enggak dia lembung atau dia airnya asin atau payau. Kalau ekstrim besar Pak gimana Pak? Kalau ekstrim besar ya walaupun memungkinkan itu misalkan batuannya sangat kompak seperti lava atau granit seperti itu ya. Tapi pengalaman kemarin teman-teman di Aqua gitu ya, di PT Tama, justru mereka nyari sumber air itu di batuan lava mereka tuh mencarinya bukan di batu pasir karena lava atau lava gitu ya, lava di gunung api biasanya mereka itu karena umurnya udah panjang mereka banyak yang fracture. Nah, fracture-nya ini biasanya menjadi jalur-jalur yang justru lebih permeabel secara regional seperti itu. Atau di daerah Bangka, mungkin di sini ada teman-temannya di Bangka. Oh, ada yang raise head. Jester, kenapa nih Jester? Masih ada yang hitam-hitamnya, Pak. Oh, item-item. Udah hilang ya? Maksudnya kecil kan item-itemnya ya? Nutupin judul ini tapi hubungan penafsiran terus hitam dia. Oh, oke. Masih ada nggak? Di atasnya masih ada tapi udah kelihatan sekarang, Pak. Hubungan penafsiran pendugaan geolistrik. Oh, sebentar. Ini Ganti slide nanti dia ketutupan lagi, Pak, materi lain. oh, oke. Sebentar. Pak Husna, mungkin di floatingnya di hide aja, floating control. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya buat dulu. Oke, ini kayaknya udah aman ya? Atau masih ada yang nutupin? Ada dikit, Pak, di pojok kanan atas. Udah pernah atas ya? Sama di kiri juga ada. Nambah lagi. Oke, udah aman ya? Di ada, udah yang. Aman. Oke. Oke, udah aman ya, Jaster ya? Iya, Pak, udah hilang. Siap. Oke. Nah, ini lanjutan terkait interpretasi nilai resistivitas terhadap kondisi batuannya gitu ya. Jadi ini juga ada sebenarnya nggak selalu gini ya. Jadi
nilai resistivitas di berbagai lokasi itu bisa beda-beda gitu ya, karena kan variabelnya banyak. Selain dari keberadaan air, ada juga dia terkait rongganya, apa pori-porinya, tingkat kompaksinya. Jadi variabelnya sangat banyak itu. Jadi, nah karena variabelnya banyak, maka kombinasi dari ketiga variabel itu pun akan memberikan karakteristik yang berbeda. Contoh gini, di suatu lokasi ada yang nilai resistivitas 5 misalkan, itu artinya ada air tanah gitu. Tapi di satu lokasi lain ada nilai air tanahnya itu baru munculnya di nilai resistivitas 20 seperti itu. Nah, hal itu bisa berbeda-beda karena yang tadi bukan terkait air tanah aja, ada dari faktor dari kompaksi batuannya ataupun dari sebaran rongganya seperti itu. Makanya memang kita nggak bisa saklek gitu ya kayak pokoknya kalau nemu restriksi iklim pasti air, enggak juga gitu. Nah, ini harus dilihat dari pola grafiknya tadi. Kita harus memahami karakteristik, regionalnya gitu. Ini kita, melakukan pengujian di lokasi, apa namanya, vulkanik kah gitu, atau aluvial, atau misalkan di batuan tersier gitu ya, di lokasi-lokasi violet dan lain-lainnya, atau juga di lokasi-lokasi gamping seperti itu akan berbeda lagi. Makanya kita harus, makanya di sini juga banyaknya tulisnya berupa range gitu ya, range dari, eee apa namanya, resistivitas gitu. Nah, di sini kayak batu pasir tuh dari nilai, apa namanya, eee, 8 hingga 4 kali 10 pangkat 3 gitu. Terus batu gamping juga dari 50 sampai 4 kali 10 pangkat 2 kayak gitu. Nah, ini adalah range-nya, tapi terkait kepastiannya ini apa, kita harus memahami regionalnya dan juga melihat pola dari nilai restriktivitasnya, seperti itu. Oke, gimana teman-teman di sini sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait dari kaitan dari resistivitas, dengan juga jenis batuan seperti itu? Atau mungkin dari teman-teman Asprak, gimana, Zack gimana Zack? Teman-teman yang lain udah gabung belum tuh? Ya Pak, nggak ada yang gabung Pak. Udah berapa orang yang gabung tuh? Baru saya dan Fahri Pak. Oke. Zack sama Farid, eee, pernah ini ya, apa namanya, sebelumnya pengalaman ngolah data geolistrik pernah? Kenapa? Nah, ada yang bisa di-share nggak terkait pengalaman lapangan dari Zack sama Fahri gitu ya, terkait dengan, interpretasi nilai resistivitas seperti itu? Atau misalkan ada tips-tips singkat gitu ya dari Zack sama Fahri gitu ke teman-teman terkait biasanya, di daerah mana Zack waktu itu ngegeolistriknya Zack? Si ITERA Pak masih di samping gedung Labtek Geofisika Pak. Karena geologi bekerja sama dengan fisika itu mata kuliahnya pengantar geofisika Pak. Oke. Eee, ITERA tuh apa sih, batuannya? Formasinya apa? Masihnya masih Tuf Lampung Pak. ITERA Pak. Vulkanik ya berarti? Berarti masih vulkanik? Iya Pak. Oke. Terus waktu di geolistrik nemu, litologi apa aja tuh? Interpretasi dari teman-teman hasil prakteknya ya? Ketemu apa aja gitu batuan di bawah permukaannya? Selain terus nemu lava nggak gitu? Atau misalkan breaksing gitu? Breaksing vulkanik? Kalau interpretasinya Pak secara bawah permukaan itu kan masih GTL, cuman dia jadi dua vulkaniknya Pak, karena dia piroklastik, ada yang udah well left tuff sama tuff biasa Pak gitu, tuff yang belum padu gitu, masih tuff Oke. lepas. Perbedaan nilai resetivitas dari tuf biasa sama welded tuf gimana tuh kemarin? Nah, kalau well left tuff itu dia mau mendekati batuan beku Pak, cuman dia nilainya tidak terlalu tinggi daripada batuan beku. Contohnya batuan granit ini kan dia 5 pangkat 10 pangkat 3 Pak, tapi dia nggak sampai segitu. Karena dia kan bukan batuan yang pure dari magmatisme gitu Pak. Mhm. Jadi berapa tuh? Ratusan ada resetivitasnya kemarin? Ada Pak, 300 ada Pak. 300-an itu diinterpretasikannya welded tuf ya? Iya Pak. Mhm. Kalau yang tuf sendiri berapa tuh kalau tufnya doang?
TUF-nya itu ada yang dari 10, ada Pak, di bawah 10 juga ada Pak. Ada Hmm. kan dari atas permukaan juga itu. Hmm. Ada ini nggak apa namanya, pasir pasir vulkanik itu, piroklastik kayak gitu atau breksi kayak gitu, ada Untuk nggak? Berapa tuh nilai oh, resistitivitasnya? untuk deteksi vulkaniknya nggak ada Pak seharusnya. Oh, nggak ada, Pak. Adanya pasir vulkanik itu. Iya. Itu berapa tuh pasir vulkanik kemarin? Kisaran 80 ada Pak. 80-an ya. Terus jadi terduga akifernya di situ dong berarti kemarin. Iya Pak. Di situ ya. Nah, itu jadi itu adalah salah satu contoh pada saat kita menafsirkan litologi di bawah permukaan, cara vertikal sebaring seperti apa, dan kita akan menduga bahwa yang akan menjadi lapisan akifer itu seperti dalam konsep hidrogeologi biasa adalah batu pasir gitu ya, lapisan pasir gitu. Atau mungkin breksia seperti itu. Nah, ini juga ini versi lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ngelihat kok tabel resistivitas beda-beda ya gitu ya. Kok ada yang versi ini pakai ini, ada versinya ini pakai ini gitu. Jadi kita nggak bisa mengkultuskan salah satu tabel aja gitu ya. Jadi kita harus mencoba menggunakan berbagai resources tabel yang kita punya, mana yang paling cocok dengan kondisi lapangan kita. Contoh di sini kan ada dikatakan contoh nih kayak apa namanya, kalau ini sih perspektifnya perspektif orang sipil ya gitu, karena ini dari ininya PUPR. Di sini ketahuan ada tanah lempung, tanah basah, tanah lembek seperti itu. Nah, nanti kita lihat di lapangan. Nah, makanya memang kalau misalkan kita menentukan titik geolistrik, diutamakan kita dekat dengan boundary-boundary yang kita punya datanya. Misalkan kayak kita udah punya log pemboran di suatu titik gitu ya. Nah, kita harus coba nge-geolistrik di situ juga gitu untuk kita memvalidasi nilai dari geolistrik kita dengan log litologi hasil pemboran untuk lebih pasti. Atau misalkan apabila kita mau mencari air tanah, kita bisa coba geolistrik dekat sumur gitu. Nah, di sumur itu kedalaman berapa airnya tuh di sumur itu. Nah, nanti cocokkan di geolistrik di kedalaman yang sama dengan sumur, tren dari nilai resistivitasnya seperti apa dan berapa nilainya. Nah, nanti di situ kita bisa mendapatkan pegangan gitu ya, pegangan untuk interpretasi kita hasil-hasil lainnya. Karena memang geolistrik ini agak sulit kalau misalkan kita nggak lihat kondisi lapangannya gitu. Geolistrik aja udah, nah tanpa kita melihat singkapan di lapangan gitu. Jadi ini mapping geologinya nggak kepake banget tuh. Jangan sampai kita nggak geolistrik, tapi kita nggak memperhatikan kondisi geologi di lapangannya gitu. Ambil data aja, nah tapi kita kan nggak lihat gitu di lapangan ada singkapan apa kayak gitu. Terus juga air tanahnya di kedalaman berapanya. Nah, jadi geolistrik ini membantu kita melengkapi sebaran secara spasial data-data bukti di lapangan yang primer seperti itu. Gimana, benar nggak Jack kayak gitu ya konsepnya kalau misalkan kita nge-geolistrik tuh ya? Kita nggak bisa abai dengan kondisi geologinya. Kebetulan ini Zack ini orang geologi, pure geologi gitu, makanya uh, pasti akan lebih kuat terkait intuisi model konseptualnya seperti itu ya. Sementara kalau mungkin orang geofisika akan lebih kuatnya di uh, apa namanya statistik dan pengolahan datanya. Makanya memang ini harusnya kolaps dari geologi dan geofisika ini untuk mata kuliah geolistrik ya. Nah, ini gambaran kemarin ya, udah paham terkait bentangan. Nah, bentangan yang tadi saya bilang jarak itu yang AB-nya ini, nanti kan dia digeser-geser gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini dia semakin digeser kita AB per 2-nya, yang pertama cuma 5 meter jaraknya, sampai terakhir mungkin di 21 itu jarak antara A sama B-nya itu 200 meter seperti itu ya. Nah, kalau jarak 200 meter ini kita bisa dapat di kedalaman yang lebih dalam lagi informasi. Nah, ini kalau ini sih grafik 2D-nya seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, nah ini ada K itu yang faktor geometris tadi gitu. Jadi dari A sama N ada K untuk dapat nilai K. Nah, ini nilai K-nya ini faktor geometri gitu ya. Ini juga kemarin udah disampaikan terkait faktor geometri ini gitu. Jadi ini kalau faktor geometri ini biasanya nggak terkait dengan lapangan gitu ya, tapi udah ada bakunya nilainya berapa berdasarkan AB per 2 sama MN yang kita. Jadi biasanya ini kalau kita punya tabel K-nya udah otomatis ada sih gitu ya. Andaikan kita nggak mengubah komposisi dari AB per 2 sama MN-nya. Nah, V sama I-nya ini tergantung dari di lapangan nanti. Jadi ada beberapa alat geolistrik yang
cuma ngasih lihat nilai V-nya aja. Jadi kita masukin arusnya berapa, yang didaftarkan sama alatnya V-nya berapa. Nah, ada beberapa alat yang agak jadul itu V sama I, jadi kita harus ngitung sendiri ROA-nya. Ada alat-alat yang udah lebih canggih gitu kayak Ares dan lain-lainnya, itu kita bisa dapat langsung nilai ROA-nya. Nah, jadi kalau udah dapat nilai ROA-nya ini enak, tinggal dimasukkan ke software geolistrik seperti itu. Benar ya, Zek ya? Kayak gitu ya. Mohon koreksi kalau saya salah ya. Kayak gitu. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Jadi setelah ini akan ada, udah kita masuk ke modeling. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu gitu terkait kemarin gitu ya ngambil data, terus juga membaca hasil di alat, terus perhitungan sampai menyiapkan data ini kita tahap menyiapkan data untuk processing di software seperti itu ya. Silahkan. Oke, aman ya? Berarti nggak ada yang mau ditanyakan dari Bu Selma, mungkin ada yang mau dikomentar? Menyambung ya sama yang sebelumnya. Di kelas kita pernah bahas terkait eksplorasi air ini. Memang kita butuh tim ya, jadi tidak hanya orang geologi, tapi kita juga butuh orang geofisika, butuh orang air hidrologinya, kayak gitu. Waktu itu pernah membahas pemetaan hidrogeologi. Jadi memang beruntung orang-orang yang pernah mengambil mata kuliah lintas-lintas jurusan ya. Karya ini juga kalau di geologi ambil kelasnya geofisika kayak gitu. Mungkin nanti rekan-rekan di TKA juga bisa ambil kelas-kelas di prodi lain yang bisa menunjang apa namanya keilmuan kita karena air itu memang luas gitu ya. Terutama kalau geolistrik ini selain memang kita butuh apa feelingnya ya apa namanya kayak semakin banyak jam terbangnya mungkin nanti makin ketahuan ini geolistriknya kecil apa karena airnya payau atau karena apanya nih terus itu butuh jam terbang kan ya Pak benar. Iya, jadi kita emang nggak bisa apa namanya, eh iya emang banyaknya feeling sih. Gimana ya? Ini terdengar tidak ilmiah, tapi saking banyaknya variabel dan heterogenitas di lapangan dan juga berbagai case yang menjadi jadi noise atau gangguan data dari geolistrik ini, maka simpelnya karena males ngejelasin bilang butuh jam terbang gitu. Tapi intinya karena memang sangat banyak gitu variabelnya, heterogenitasnya kayak gitu dan challenge-nya. Nah, makanya memang orang-orang yang ditanya, Bang gimana sih biar jago geolistrik? Ya, jam terbang itu. Nah, karena jam terbang ini adalah istilah dari apa namanya? Saking banyaknya variabel dan heterogenitas sehingga udah kamu nanti akan belajar seiring berjalannya waktu kayak gitu. Gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ya ke ini ke materinya. Nah, oke. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengolahan data geodesik di software, nah nanti akan ada istilah forward modeling dan juga inverse modeling. Di sini saya akan apa namanya mengenalkan aja, nggak akan menjelaskan tentang hitungannya secara langsung, cuma seenggaknya teman-teman di sini familiar ya gitu. Dan juga Bang Jack juga tadi saya diskusi dengan Bang Jack terkait forward modeling sama inverse modeling gitu. Jadi pada saat kita nerima data di lapangan, kita punya tadi ya tabel yang memuat informasi dari kedalaman dan juga resisivitas. Jadi kedalaman berapa, resisivitas berapa. Kedalaman berapa, resisivitas berapa. Nah, dari data-data yang masuk ke kita akan apa namanya menginterpretasikan di bawah ini ada jadinya berapa lapisan ya gitu. Kalau misalkan kita lihat apa namanya data di sini nih gitu ya. Ini kan ada belum ya nanti. Nah, ini nih. Eh, Pokoknya forward modeling itu pada saat kita memiliki data, kita menginterpretasi sebaran data itu berdasarkan konsep yang kita pahami gitu ya. Jadi teori-teori geologi contoh misalkan kayak ini daerah vulkanik nih nilai segini kurang lebih pasti lava atau tadi kata Bang Jack, oh ini kayaknya welded tube deh, belum sampai lava kayak gitu. Nah, itulah yang namanya forward modeling di mana kita dari data-data yang kita punya kita menyusun model distribusi berdasarkan apa namanya teori yang relevan untuk sifat bawah permukaan seperti itu.
Nah, ini adalah geologi banget gitu. Maksudnya pada saat kita punya data, sebaran data, kita membagi data itu, mengklasifikasikan dan memodelkan data itu berdasarkan ilmu geologi kita, gitu, pembagian lapisan-lapisan. Nah, ada lagi yang namanya inverse modeling. Nah, inverse modeling ini kan namanya interpretasi ya, namanya interpretasi geologis itu kan bisa beda-beda tuh. Bisa, kalau bisa dibilang subjektif, iya juga subjektif gitu ya. Bahkan mungkin di dunia geologi pun mungkin, banyak dosen-dosen yang berdebat gitu ya terkait, misalnya teori pembentukan karang sambung, teori pembentukan, mainlines kayak gitu, atau misalkan batuan lainnya gitu ya, teori-teori struktur. Ada namanya inverse modeling. Inverse modeling ini pada saat kita sudah melakukan distribusi model sesuai dengan distribusi konsep yang kita pegang seperti itu, kita mengembalikan gitu ya, mengembalikan lagi ke data secara kuantitatif gitu. Jadi pada saat kita membuktikan, misalkan kita punya data, oke, jadi setelah saya interpretasi hasil dari geolistriknya, menurut saya ini lapisannya pasir, lalu lempung, lalu pasir lagi, seperti itu. Nah, lalu kan akan ditanya lagi, "Kamu, bagaimana yakin kalau misalkan, konfigurasi aquifer dari bawahnya itu adalah pasir, lempung, pasir?" Kayak gitu. Nah, bagaimana kamu, menilai, hasil interpretasi geolistrik kamu itu baik, nggak? Nah, inverse modeling ini biasanya kalau orang-orang geofisika itu memahami, apa namanya, kualitas dari data itu dari, statistik gitu ya, dari data statistik. Mungkin di sini juga teman-teman pernah dengar tentang R kuadrat atau RMS gitu ya, root mean square kayak gitu. Makanya, tools-tools statistik di mana, eee yang sering kita gunakan untuk kita menilai model kita itu udah bagus atau enggak gitu ya, dengan observasi lapangan. Nah, itu namanya inversi gitu, kita mengembalikan interpretasi kita, Eee, dicocokkan lagi interpretasinya ke, agar mendapatkan nilai statistik yang bagus, seperti itu ya. Nah, jadi contohnya gini, pada saat kita memiliki, apa namanya, distribusi gitu ya, ini contohnya sorry bukan geolistrik tapi, gravity gitu ya. Kita memiliki nilai, misalkan nilai gravity-nya tiba-tiba gede gitu ya, asalnya kan kalau misalkan di sini nih, dia nilainya, asalnya kecil gitu ya, kecil terus tiba-tiba naik, terus turun lagi. Nah, itu di sini berdasarkan konsep geologi yang kita pegang, kayaknya di sini ada sebuah badan, ore gitu ya, ore tuh apa ya namanya, logam gitu ya, misalkan emas gitu, ada emas di sini, ada endapan emas, sehingga dia tiba-tiba nilai gravitinya tinggi, terus tiba-tiba rendah lagi. Jadi, emasnya itu hanya sisipan aja gitu, di suatu kedalaman tertentu. Nah, tapi si konsep sebarannya yang udah kita interpretasi ini, kita harus kembalikan lagi apa namanya, agar membentuk, kalau yang pertama itu cocok dengan konsep geologi, yang kedua itu cocok dengan konsep statistik gitu. Jadi ini bagus dan masuk akal secara geologi, forward modeling itu pada saat inverse modeling itu bagus dan cocok secara statistik gitu. Jadi kita harus mengembalikan agar, model kita dinilai baik seperti itu ya. Nah ini, setelah kita melakukan modeling itu, nah ini contohnya, di mana ada apa namanya, data gitu ya, AB/2 MN, terus juga kita dapat nilai rho, nah nanti nilainya kita plot gitu ya. Yang horizontal ini yang sumbu X ini kedalaman gitu ya, AB/2 itu kedalaman, ini rho itu resistivitasnya gitu. Nah, ini nilainya. Nah, ini kalian, jangan lihat gambar hasilnya, mungkin gambar hasilnya jangan sampai mikir bahwa, apa namanya, kondisi lapisan 2 dimensinya harus seperti dengan, apa namanya, sebaran dari kurva tahanan jenis semu ini, enggak juga sih sebenarnya. Ini, contoh aja gitu ya. Nah, ini juga contohnya gitu ya, contoh interseksi geolistrik satu dimensi kayak gitu. Nah, ini setelah kita melakukan pengeplotan gitu ya, ini di sini ada pengeplotan apa namanya, nilai resistivitas gitu. Nah, nanti kita membagi-bagi lapisan gitu ya. Jadi yang kotak-kotak patah ini tuh lapisan-lapisan gitu ya, lapisan dengan nilai, resistivitasnya. Nah, ini adalah output dari software Progress gitu. Nanti kita belajar 2 software, iTwin sama Progress gitu ya. Nah, ini juga jadi nanti contohnya kita bisa bercerita sering. Jadi terdapat dugaan keberadaan aquifer di kedalaman 5 sampai 25 meter. Nah, ini adalah contoh laporannya. Diharapkan setelah kalian, apa namanya, mengolah data geolistrik, kalian dapat membuat rekomendasi seperti ini. Ini yang akan lebih mudah dipahami sama teman-teman mungkin di bidang sipil atau di bidang-bidang lainnya, seperti itu. Nah, ini, contoh-contoh lainnya hasil di lapangan gitu ya. Jadi, apa namanya, ada yang kurvanya turun terus gitu ya, berarti ini apa namanya, si
batunya semakin resistif gitu ya. Semakin konduktif resistivitasnya menurun, bisa jadi ini faktor kompaksi gitu. Nah, di sini kalau kalau yang ada air tuh gini nih, jadi dia kayak dia turun, pas turun dia agak apa namanya, turun terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, ini yang turun-turun ini biasanya ini keberadaan aquifer gitu ya. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan sama Bang Jack dan teman-temannya terkait kondisi-kondisi lapangan dan pola-pola distribusi resistivitas kayak gitu. Nah, ini contoh dari apa namanya, penampangnya gitu. Jadi kalau kita udah punya log-log geolistrik satu dimensi gitu ya di berbagai lokasi, kita dapat melakukan korelasi penampang seperti ini untuk merekonstruksi akiternya. Nah, ini contoh lainnya gitu ya. Jadi dari hasil geolistrik satu dimensi ada sebaran dari akibatnya seperti apa gitu ya, harus kita korelasikan gitu. Karena memang geolistrik itu sebenarnya bisa langsung 2D, tapi juga bisa 1D. Sebenarnya kalau 2D juga nanti akan membingungkan sih gambarnya. Misalnya kita menyocokkan interpretasi bawah ini dengan konsep geologi kita. Nah, ini contoh akhirnya gitu ya. Jadi setelah kita korelasikan, kita juga bisa memberikan rekomendasi ini kalau ngebor di sini biar dapat apa namanya air tanah yang banyak tuh harus kedalaman berapa. Oke, nah sekarang kita akan masukin tutorial software gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu di sini terkait dengan yang tadi disampaikan atau mungkin ada yang mau meluruskan, siapa tahu ada teori-teori yang keliru gitu. Kayak mungkin dari Bang Zack atau Fahri atau apa gitu kayak Pak kayaknya kemarin yang saya temuin di apa namanya materinya bukan gitu deh gitu. Boleh kita diskusi karena apa namanya kita sharing aja sharing. Saya punya pengalaman lapangan sendiri, teman-teman juga punya pengalaman lapangan sendiri gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan sebelum kita mulai ke praktek? Oke, mobil Pak. Oke, ya, boleh. Nah, teman-teman yang masih pakai HP, karena kita sekarang mau praktek, tolong dibuka laptopnya gitu. Jadi yang tadi masih di HP, tolong pindah dulu ke laptop gitu. Atau misalkan nggak apa-apa deh, HP-nya standby, tapi laptopnya tetap dibuka gitu. Tadi saya udah kirim apa namanya bahan, bener ya. Tadi saya kirim bahan lewat Maya. Ini Maya mana Maya? Maya mana Maya nih? Hadir, Pak. Hadir. Udah dibagi ya Maya ya ke teman-teman terkait apa namanya tadi bahannya ya. Ada IP to Win yang perlu diinstal, ada Progress. Kalau Progress nggak perlu diinstal, dia double klik dia langsung jalan. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah nanti setelah saya jelaskan singkat akan ada breakout room pembagian kelas per kelompok. Bang Zek ini teman-teman asprapnya udah berapa ya yang masuk ya? Izin Pak, saya Ahri Pak, baru Berdua ya? kayaknya iya berdua. Oke, nggak apa-apa ya nanti mungkin Zek kelompok 1 sampai ini tuh kan ada 35 ya. Tadi kata Maya kemarin udah bikin kelompok per 5 orang. Berarti ada 7 harusnya. Nah, berarti nanti Zek beri kelompok 1 sampai 4, kelompok 1 sampai 4 nanti bisa dibantu. Saya juga nanti bakal masuk juga ke breakout room. Terus apa namanya? Fahri kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Fahri 5 sampai 7 berarti gitu. Nah, nanti keliling aja kita keliling masuk-masuk ke room terus nanya-nanya kendalanya apa. Tapi sebelum saya breakout room apa namanya eh, saya kasih lihat dulu gitu ya, gambarannya nanti bisa dicatat step by stepnya terus dicobain seperti itu. Eh, buat teman-teman yang udah standby laptop juga bisa langsung nyobain sih gitu ya, bisa langsung nyobain ngolah data tutorialnya seperti itu ya. Nah, jadi ini saya kasih waktu sampai 4:45, 5 menit untuk menyiapkan laptopnya dan membuka filenya dulu. Kalau yang mau install, silakan install seperti itu ya. Nggak apa-apa ya Bu Selma ya, ini 5 menit sambil break dulu, sambil istirahat. Sambil teman-teman menyiapkan apa namanya si softwarenya dan juga datanya seperti itu. Bisa dilihat-lihat dulu kalau ada yang mau ditanyakan terkait datanya boleh. Eh, Bang Zek ini udah dapat juga belum? Saya lupa belum udah ngasih ke Zek atau belum ya terkait
bahan nyobain eh, prakteknya hari ini? Saya udah forward ke grup aspraknya juga, Pak. Oh udah ya? Oh ya udah kalau gitu berarti. So, bisa disiapin dulu ya. Ya. 5 menit sampai 4:45 untuk menyiapkan apa namanya software dan standby laptop seperti itu. Oke, sama ini juga di kolom chat udah saya bagi ya lognya gitu. Jadi saya ngirim file judulnya data mentah geolistrik seperti itu ya. Terus ada sheet karena sheet 1 sampai sheet 13 tuh. Nah, ini pembagian nanti teman-teman mencoba ngolah gitu ya. Ini nama kelompoknya terus juga yang sebelah kanannya itu eh, titik GL keberapanya gitu, titik TM keberapanya gitu yang akan diolah oleh masing-masing kelompok itu. Jadi kayak kelompok 1 ngolah titik 3, ngolah kelompok 2 ngolah titik 4, 5, 7, 8, 9, 11 seperti itu. Jadi bisa dilihat juga data-datanya distribusinya seperti itu.
Oke, semuanya udah ready ya. Jadi teknisnya sekarang saya coba ngolah data dulu, saya share screen, ambil olah data. Nah, nanti setelah saya beres ngolah data, teman-teman di sini kalau masih ada waktu break waktu, tapi kalau udah keburu habis waktunya, mungkin bisa apa namanya dilanjut ke besoknya pas praktikum, mungkin dengan data yang berbeda. Nah, coba share screen ya. Hmm. Ya, ini Excel-nya udah kelihatan teman-teman. Sudah, Pak. Sudah ya. Bentar, saya close dulu semuanya. Oke, ini adalah contoh data geolistrik gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ini ada tadi yang Lisa bilang AB per 2, ini adalah bentangannya, tengah dari bentangannya gitu ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai kedalaman juga seperti itu, walaupun belum pasti juga gitu ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada RO gitu ya. Nah, di sini kebetulan apa namanya geolistriknya ada I1, V1, I2, V2 gitu. Jadi karena pengukuran itu rawan mengalami error, biasanya orang-orang geolistrik itu melakukan pengukuran itu nggak sekali gitu ya, menginjeksi arusnya bisa satu, dua, atau bahkan sampai 4 kali agar lebih pasti. Nah, di sini ada rekan saya yang mengakuisisi data geolistrik dari Teknik Pertambangan Universitas Negeri Mataram. Nah, kalau dia biasanya 2 kali katanya. Jadi eh, I1 dengan V1 itu menghasilkan RO1, lalu I2 sama V2 menghasilkan RO2, lalu sama dia dirata-ratakan seperti itu ya, di RO-nya itu, di average seperti itu. Nah, jadi data yang biasanya dipakai untuk pengolahan data itu di 2 kolom ini ya, AB per 2 sama MN, sama RO-nya ini. Gitu. Jadi harus sudah diolah dulu di Excel, apabila masih hanya I sama V gitu ya, baru arus sama beda potensial aja, tolong diolah dulu untuk menjadi RO seperti itu. Nah, MN-nya juga mungkin bisa kita tambahkan jadi MN gitu ya, karena di IPTV-nya nanti mintanya MN, ini tinggal dikalikan saja, dikali 2 itu. Oke, sampai sini ya. Nah, lanjut kita buka software IP Twin seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan teman udah install aplikasinya, nanti ada seperti ini, IP Twin Lite seperti ini ya. Ini kalau ada apa namanya nge-freeze atau ada yang nggak kelihatan, tolong saya kasih tahu ya. Saya nggak tahu nih kalau misalkan teman-teman kelihatan atau enggak. Oke, ini udah buka ya Windows IP Twin-nya. Teman-teman udah kelihatan. Tolong dicatat aja step-stepnya biar nanti teman-teman pas di breakout room bisa coba gitu ya. Maaf Jadi Pak, gimana? Halo? itu Jelas tadi gimana? muncul lagi Pak. Muncul lagi. Iya, Pak. Oh, yang hitam sebelahnya. Iya, takutnya kehalangan. Oke, ini udah aman ya, ini tempatnya aman ya di kanan atas saja ya. Oke, Oke. Oke. Pertama pada saat ada tampilan kayak gini ada file, ada edit, ada point. Nah, ini akan sangat lama kalau saya menjelaskan satu-satu. Mungkin saran saya ini besok dijelaskan sama Asprak gitu ya, untuk lebih detail terkait tombol-tombol ini tuh buat apa sih gitu, karena ini terlalu banyak. Mungkin detailnya bisa besok. Nah, ini file pertama membuka new phase point-nya seperti ini. Nah, nanti akan ada tampilan mirip kayak Excel tadi ya. Tadi Excel tadi minta apa namanya data AB per 2, MN, dan juga ROA. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tinggal copy tadi ya. Jadi misalkan ini AB per 2-nya kita copy seperti ini sampai ke halaman 200 misalnya.
Nah, di sini bisa paste gitu ya. Nah, bisa paste. Nah, ini udah paste, ada 24 data, persis sama dengan apa namanya yang ada di sini seperti itu. Lalu juga yang MN-nya juga boleh kita copy juga. Paste. Oh, sorry. Ketimpa. Ini di copy dulu. Paste. Nah, ya. Terus yang MN-nya ini dipindahin dulu ke yang MN ini, baru kita copy. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir row A-nya, row appearance-nya yang hasil pengolahan ini ini bisa apa namanya teman-teman copy juga. Ke sini. Yes. Salah lagi. Sorry. Oke, sudah ya. Jadi nanti akan ada grafik seperti ini. Grafik ini persis sama dengan grafik yang ada di Excel ini ya. Benar-benar sama seperti ini. Nah, pada saat kita sudah punya ini, pastikan juga karena kita konfigurasi dari elektrodanya standar V, maka kita pun di sini harus menuliskannya selam bersih seperti itu ya. Nah, apabila ini udah masuk data AD per 2, M, Rho A, dan udah membentuk grafik seperti ini sama dengan seperti yang di Excel, nah kita bisa melakukan save text seperti ini ya. Contoh kita bikin folder di sini BIM 10. Nah, ini dulu datanya di Bima seperti itu. Kita buka. Nah, kita tulis misalkan GL10 ya, GL10 seperti ini. Terus di save. Nah, setelah save lalu pencet OK. Nah, ini sama seperti tadi di folder yang sama dengan GL10, folder Bima 10. Kita tulis juga nih filenya sama aja namanya. GL10, walaupun beda formatnya. Nah, di sini eh, jadi ini adalah ada pilihan itu ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh maksudnya eh, kalau nggak salah gitu ya, apa namanya, kita ngubah konfigurasi MN berapa kali sih? Di sini kita bisa lihat MN-nya kita rubah 4 kali gitu ya, 2, 3, 4, 5. Cuma untuk simplifikasi, untuk kemudahan kalian dalam memahami, udah aja yang EV aja, ini pilih yang EV agar dia paling dekat gitu ya, paling grafiknya paling cocok seperti itu. Karena kita memang harus membuat grafik model yang paling dekat dan paling mepet sama data-data lapangan. Oke. Oke, nah di sini ini ada grafik gitu ya. Jadi grafik hitam ini nih, ini ada 3 warna, ada hitam, ada merah, ada biru. Yang hitam ini grafik terkait data-data lapangan gitu. Jadi ini titik-titik lapangan itu dihubungkan menjadi grafik yang warna hitam. Kita punya grafik yang warna merah. Ini adalah grafik model yang akan kita buat untuk interpretasi geolistrik. Dan juga ini adalah garis bantu warna biru ini dapat kita geser-geser gitu ya. Kalau kita geser ini menambah kedalaman dia gitu ya, lapisan ini. Kalau ini terkait resistivitasnya gitu. Jadi resistivitasnya kita harus berusaha sebisa mungkin apa namanya untuk mencocokkan si grafik yang warna merah ini terhadap grafik yang warna hitam. Oke, nah selanjutnya eh, misalkan tuh kan kayak ini kok susah ya, nggak cocok-cocok gitu ya, karena berarti di sini kita membutuhkan pembagian lapisan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat data geolistrik seperti ini gitu ya, ini kita contoh pahami gitu, pahami yang garis warna hitam dulu sebelum kita membuat grafik yang warna merah. Kalau lihat yang hitam gitu ya, kita ngelihat tren pertama ada apa namanya? Nah, ini pakai ini ya, apa namanya? Ada pointer mana ya sebentar. Windows kayak nggak usah deh. Nah, ini ada apa namanya? Ada pola naik di sini gitu ya. Di sini ada yang eh, ada pola distribusi di sini.
pola distribusi di sini, pola distribusi di sini, sama pola distribusi di sini. Nah, kurang lebih mungkin ini ada 4 lapisan gitu ya. Jadi ada yang kelompok resistivitas di sini, lapisan pertama, ini resistivitas kedua gitu ya, yang menurun di sini, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, ini lapisan keempat. Kurang lebih ada 4 lapisan gitu ya, seperti itu. Nah, itu apa namanya mindset kita sebagai apa geologis tuh ya, bahwa dari lihat grafik ini sih kayaknya ada 4 lapisan. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut aja ya. Masih masih bisa ngikutin kah? Apakah atau perlu mundur kayak gitu? Maaf Pak, izin bertanya. Gimana? Siapa nih? Joe Andreza ya? Nah, tadi yang garis biru namanya apa ya Pak ya? Lupa saya Pak. Jadi garis hitam ini kan data lapangan. Nah, garis merah ini adalah apa namanya kurva model. Nah, yang biru ini sebenarnya apa namanya kita sebutnya sebagai garis apa ya geometris atau garis bantu untuk kita nyeting-nyeting si yang merah ini gitu loh. Jadi informasi yang bisa kita dapatkan tuh kalau misalkan garis biru ini kita geser gitu ya, ini menyesuaikan nilai resistivitas gitu ya untuk satu titik kedalaman. Sementara kalau misalkan digeser secara horizontal ini mencocokkan kedalaman gitu ya. Jadi contohnya ini nih, kita mau nyocokin yang merah kayak hitam kan. Nah, kita coba tarik gitu ya. Oh ini, ini mirip-mirip kalah segini ya. Nah ini tarik segini, ini ditarik. Nah ini mirip lah ya segini ya. Nih ini kan udah agak mepet. Nah tapi kan di sini susah nih ya kalau misalkan dia tuh di sini trennya naik. Nah makanya kita harus membagi lagi lapisannya mungkin di sini seperti itu. Kalau cara membagi lapisannya gitu ya, jadi kedalaman 10 sampai kedalaman 100 gitu ya, ini logaritmik gitu ya. Jadi ini di kedalaman 10, 20, 30. Nah, 30 ini kita coba split gitu ya, kita coba pisah lapisannya seperti ini. Nah, nah kita coba split lagi. Nah, ini kan udah mepet, udah mirip ya. Nah di sini kita coba split lagi. Nah, ini tepat ya, kurang lebih 4 lapisan ya gitu ya, seperti yang tadi kita perkirakan. Jadi ada 4 lapisan di sini. Di sini juga, di sini ada tulisan error. Nah, error ini kita tuh harus mencocokkan kurva hingga nilai errornya itu cukup kecil. Nah, cukup kecilnya itu kurang lebih di ya 5% lah maksimal kalau bisa. Nah, ini interpretasi secara manual gitu ya. Jadi selain dari itu kita juga harus melihat gitu ya. Ini logis nggak kedalamannya gitu. Kita kan tadi bentangannya 200 tuh. Nah, ini kedalaman maksimalnya di 98,8. Berarti masuk akal ya, berarti hasil interpretasi kita dengan apa namanya bentangan yang kita punya. Soalnya ini juga bisa juga kita sama kita digeser gitu ya. Tuh jadi 100, jadi 500 gitu ya. Ini kan ya mungkin RMS-nya nggak terlalu parah berubah error, cuma kan nggak masuk akal. Kita bentangan cuma 200 meter, sementara depth-nya ini bisa sampai 500 meter, ini nggak masuk akal gitu ya. Makanya memang ini interpretasi geologi juga dituntut untuk sangat baik gitu ya. Nah ini cara manual. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau repot gitu ya, sebenarnya software ini juga sudah membantu kita, istilahnya membantu kita untuk mencocokkan kurvanya gitu ya. Kalau misalkan kita pengen lebih praktis. Nah, jadi caranya pertama di sini ada point, terus juga ada insertion option. Nah, ini adalah jumlah layer, jumlah error yang ingin kita dapatkan itu ya. Kita nyuruh softwarenya untuk menghitung errornya sendiri maksimal 5% gitu. Nah, terus juga tadi kita duga gitu ya lapisannya misalkan 4 gitu ya. Cuma mungkin beberapa orang juga pada saat melakukan interpretasi ada yang bikin layernya yang banyak dulu ya kan. Contoh saya bikin layer 10 dulu deh gitu ya, biar mengakomodasi. Jadi dia makin banyak layer, dia makin lebih fleksibel bisa mengikuti kurvanya gitu ya, kurva grafiknya seperti itu. Nah ini misalkan kita chat oke dulu gitu ya. Nah ini ada tombol yang hijau ini ya, ini namanya automatic minimization with numbers of layers. Jadi kita menyuruh software ini menyesuaikan dengan jumlah layer yang kita inginkan. Tadi kita minta 10, tolong cocokkan apa namanya kurva model terhadap data lapangan dengan pembagian 10 layer yang kita inginkan. Nah, seperti ini.
Ini bagus banget ya, maksudnya error-nya pun cuma 1%, dia otomatis mengikuti gitu. Nah, tapi kan ini menjadi sangat heterogen gitu ya. Kita perlu juga mensimplifikasi. Nah, cara mensimplifikasinya juga bisa gini. Jadi ini namanya forward modeling gitu. Jadi ini adalah tahap forward modeling. Yang hijau ini adalah forward modeling di mana kita udah punya konsepnya, kita punya bayangan, ini akan menjadi 4 lapisan, 5 lapisan atau 6 lapisan berdasarkan sebaran dari resistivitasnya. Nah, ini adalah forward modeling di mana akhirnya si kurva model menyesuaikan dengan konsep yang kita propose. Kita propose sama model, ini kayaknya ada 10 lapisan, dia bikinin 10 lapisan pembagian seperti ini, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung di-cut aja seperti itu. Nah, kita juga harus kritis terhadap apa namanya, mungkin ini bagus 1,25, namun ini akan terlalu heterogen ya gitu Kak. Kita akan terlalu variatif di mana sebenarnya model yang diharapkan adalah model yang cukup simpel untuk kita mengambil keputusan. Nah, makanya kita harus melihat lagi gitu ya nilai-nilai ROE-nya di sini seperti itu. Di sini kalau misalkan emang ada nilai-nilai yang menurut teman-teman ini kayaknya masih bisa digabungkan, kita contoh nih. Ini layer 9 sama 10 itu apa namanya nilainya masih mirip-mirip ya kayaknya masih ya satu 10 yang satu 19 gitu. Kalau kita lihat range nilai 10 sampai 19 tuh masih bisa mungkin jenis batuan yang sama. Maka dari itu kita coba satukan gitu ya layer 9 sampai 10 dengan klik kanan. Kalau tadi kita bisa split, ini kita bisa join. Nah, kita satukan join. Nah, di sini kita lihat karena MS-nya masih bagus. Lapisannya lebih simpel tapi nilai error-nya masih bagus. Nah, ini berarti masih bisa kita terima. Nah, kita coba cari lagi mana ya lapisan yang sebenarnya masih oke sama kita untuk gabung-gabungan seperti itu. Nah, contoh ini oke 21 sama 44 20. Kita coba. Kita ingin model yang lebih simpel lapisannya, kita coba gabungkan antara lapisan yang resistitivitasnya 21 sama 44. Ini juga kayak kedalamannya 22 sampai 37. Kita coba klik kanan di yang angka yang lebih kecilnya gitu ya, di angka 7-nya kita klik join. Nah, turun jadi 1,8 tapi masih bisa diterima. Oke, ini di sini nggak masalah ya, kita masih masih terima modelnya seperti itu. Kita sekarang punya 8 layer seperti itu. Nah, lalu juga karena masih aman errornya, kita pengen model yang lebih simpel gitu ya. Kita coba apalagi gabungkan yang mana lagi ya. Mungkin ini berapa nih? D-nya 8, 14, 37. Nah, ini sebenarnya kan kedalamannya ini masih tipis-tipis gitu ya. Ini kedalaman 1,9 kedalaman. Jadi ini ya, jadi rho ini adalah nilai resistitivitas, D ini adalah kedalaman gitu ya, nilai kedalaman. Karena ini kedalamannya masih tipis-tipis gitu ya. Kayak ini ada 173 nih di antara 54 sama 37. Kayaknya ini cuma sisipan doang gitu, kayak cuma sisipan sisipan apa bongkah-bongkah kayak gitu gitu. Kayaknya ini nggak signifikan gitu ya. Kita gabungkan aja sisipan-sisipan seperti ini menjadi satu lapisan gitu. Kita join kayak gitu. Nah, ini tapi ternyata error-nya nggak bagus gitu ya. Jadi 12,1. Nah, kita bisa undo juga sini, kita undo ke instruksi awal. Atau kita coba gabungkan ini 90 sama 30, apakah masih bagus nilainya? Error-nya yang 4,3 ya masih oke lah, nggak masalah gitu ya, masih di bawah 5 walaupun nggak bagus juga, apa namanya, nggak sebagus yang awal, tapi masih masih bisa diterima. Nah, apabila kita sudah punya lapisan ini, nah kita kan tadi membagi nilai resistivitas agar menyesuaikan dengan lapisan-lapisan yang kita propose, kita duga kayak gitu ya, di lapangan akan seperti apa pembagiannya. Nah, setelah kita memiliki nilai seperti ini, kita pun perlu melakukan namanya inverse modeling. Nah, inverse modeling itu agar nilai statistik dari kurva model dan juga kurva lapangan itu menjadi lebih bagus gitu ya, agar nanti hasilnya menjadi lebih bagus hasil modelingnya. Nah, ini ada namanya inverse inversion. Kalau tadi ini forward modeling yang warna hijau, ini ada yang kuning yang seperti petir ini namanya inversion. Kita coba inverse modelnya. Nah, ini jadi lebih bagus nih. Nah, jadi kan dia nilainya apa namanya tadi layarnya lebih simpel tapi lebih bagus. Nah, ini juga bisa kita gabungkan lagi gitu ya. Ini 3 sama 4 sama-sama 50 row-nya gitu. Kita coba join. Nah, ini masih bagus, masih oke, masih terlihat oke. Ini 5 sama 6 kita coba gabung 5 sama 6. Oke, di inverse lagi. Oke. Nah, ini. Jadi dia udah
secara lapisan udah oke gitu ya, ada 5 lapisan masih oke lah, 5 lapisan, dan juga dia secara statistik juga sudah bagus gitu ya, errornya hanya 1,5% gitu. Jadi inversion itu mengembalikan model interpretasi kita gitu yang cukup liar sesuai dengan dugaan dan hipotesa kita agar kualitas dari modelingnya menjadi baik kembali gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah kesatuan forward modeling dengan inverse modeling seperti itu. Ya, ada yang teman-teman ini kita adalah akhir dari IP Twin-nya. Nah, jadi IP Twin itu kalau misalkan kita udah dapat lapisan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan, kita bisa ekspor gitu ya dalam berupa format BMP atau apa kayak gitu. Atau ini kalau misalkan mau pengolahan apa 2 dimensi, ada ResToDiff, ResToDNF. Nah, ini dari ResToDNF ini mungkin nanti besok teman-teman Aspak yang ngebantuin seperti itu, yang membimbing. Nah, setelah ini kita akan lompat software gitu ya. Jadi IP Twin itu bagus, kita bisa mengolah datanya dengan nyaman dan aman, bagus gitu ya. Hanya saja memang secara visualisasi nggak oke gitu. Maksudnya visualisasinya gitu aja gitu. Kalau mungkin orang yang udah paham geologi, mah ya udahlah ya. Maksudnya ini apa namanya positivity, ini faktor kedalaman, nggak masalah. Cuma untuk buat teman-teman yang awam mungkin pengen yang lebih visualnya lebih menarik gitu ya. Makanya kita akan bantu visualisasinya dengan menggunakan software Progress. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau kita akan lanjut ke software Progress seperti itu? Silahkan. Lanjut atau mau tanya dulu atau lanjut? Halo? Lanjut aja ya. Gimana nih teman-teman? Masih bisa ngikutin kah? Atau butuh mundur lagi gitu, Pak? Tadi saya skip nih di bagian ini, bisa tolong diulang lagi nggak, Pak? Gitu. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Gimana? Terkait nilai error ada ambang batas apa maksimum minimumnya gitu ada nggak, Pak? Ada. Tadi jadi error itu diharapkan di bawah 5% ya. Kalau bisa itu di bawah 5% kalau bisa. Jadi biasanya kalau error terlalu besar tuh setelah kita maksimal mengolah bisa jadi di lapangannya itu terjadi noise gitu ya, atau misalkan kita salah ngukur di lapangan itu juga bisa gitu. Jadi kebetulan gini nih, di apa namanya, kalau misalkan kurva kita terlalu ngaco gitu ya, misalnya ini kebetulan kurvanya smooth gitu ya, kurvanya smooth sehingga kita matching sama kurva modelnya bagus. Nah, biasanya kalau lapangannya lagi kurang oke atau pengambilan datanya kurang oke gitu, terlalu zigzag gitu ya, variasi dari ininya terlalu zigzag, kita bisa mengedit datanya di sini. Jadi ini datanya kita bisa geser-geser gitu ya, nilai lapangannya bisa kita geser-geser di sini biar bagus gitu, biar dia ngikutin kurva yang warna biru kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Tuh. Dia turun tadi 1,5 sekarang 1,4 gitu. Kita perbaiki gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sekuat sebisa mungkin kita kurva matching yang warna merah ke hitam itu ternyata nggak matching-matching, bisa jadi yang hitamnya yang perlu kita edit gitu ya, agar misalkan mengikuti model konseptual yang kita harapkan seperti itu. Karena di lapangan itu bisa terjadi banyak error. Jadi errornya itu bukan pas kita ngolah aja, tapi pas kita akuisisi data di lapangan itu bisa error juga. Gitu. Errornya macam-macam, bisa apa namanya elektrodanya kurang dalam, atau juga bisa pas kita ngukurnya dekat sutet gitu, atau misalkan dekat dengan jalan raya, itu bisa mengganggu karena sutet dan juga jalan itu ya, mesin mobil itu dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi nilai bacaan seperti itu. Tadi apa? Yose ya yang nanya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau nggak ada kita coba lanjut ya progres. Nah, oke. Ini teman-teman udah pada dapat software progresnya ya, udah ya. Udah diekstrak ya software progresnya. Nah, ini ada progress.exe nih. .x ini nggak usah diinstal, tinggal double klik. Apakah ada layar warna biru di laptop saya atau belum? Sudah ada, Pak. Hah? Ada? Udah ada? Sudah, Pak. Sudah ada. Ada ya. Nah, jadi progres ini sama mirip kayak IP Twin, bisa ngolah data geolistrik, cuma dia mungkin agak jadul ya gitu. Walaupun dia bisa memperlihatkan hasilnya gitu. Dia tahun 2001 gitu ya, IP Twin yang baru itu 2009. Nah, tampilannya seperti ini.
sama kayak tadi. Kita perlu memasukkan spacing, atau spacing itu adalah AB per 2-nya, dan juga sebelah kanan ada kolom observe data seperti itu ya. Nah, sayangnya kalau apa namanya IP Twin itu kita bisa copy paste, praktis. Kalau progres ini kita harus input manual gitu ya. Jadi kita coba input manual gitu ya. Mohon teman-teman di sini bersabar gitu ya. Saya akan coba input manual dulu. Nah, ini spacingnya ada per 2-nya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 15, 20, 25, 30, 30, 40, 50, 60, 75, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Oke, sampai 200 ya. Nah, observe datanya juga kita masukkan lagi yang raw tadi ya. Nah, itu 65,17, 70,29, 72,70, 69,90, 69,43, 65, 70, 72, oke. 8 itu 57,75, 53,13. Mungkin teman-teman yang tadi udah ke skip apa namanya IP Twin gitu ya, nggak bisa ngikutin. Nah, ini bisa langsung ke progress gitu ya, bisa loncat langsung ke progress. Itu juga tinggal double klik. Kalau masih apa namanya ada window seperti ini sambil input data juga. Progress ini relatif sebenarnya sama ribetnya, tapi kita bisa memanfaatkan hasil dari IP Twin nanti dimasukkan ke progress untuk membantu visualisasinya seperti itu. Ini 53,13, 3,18, 31,64, 44, 24,66, 18,44, 15,78, 16,36, 15,49, 16,6, 15,49, 16,36, 18,31. Kalau saya ada yang skip salah input, kasih tahu ya tolong. Soalnya ini agak jelimet juga. 19,63. 21,61, 22,71, 24,36, 25,57. Oke, ini udah semua ya. Mudah-mudahan ada 24 titik. Nah, ini adalah tab bagian observe data. Kita save dulu. Nah, karena ini tadi namanya JL10 ya, kita 10.
bisa kita save ya. Nah, ini udah aman, udah di save. Ini bisa data kita. Selanjutnya ini configuration-nya juga kita pastikan ini configuration Lambda sih. Nah, kita melakukan, nah ini adalah step for tooth modeling. Kita akan mendapatkan kurva yang persis sama seperti tadi kita di IP Twin dan juga di Excel seperti itu. Nah, ini adalah tahap forward modelingnya. Nah, di tahap forward modeling ini bedanya kalau di progress kita diminta, kalau tadi kan kita bisa nyocok-cocokin tuh si kurvanya, bisa kita geser-geser enak tuh ya, yang apa namanya IP Twin tuh. Nah, ini kan bisa kita geser-geser ya, biar biar cocok kayak gitu. Nah, sayangnya si progress ini tuh nggak bisa geser-geser gitu, nggak bisa geser-geser kurva gitu. Kita harus menduga gitu ya, kayak misalkan ini kedalaman 0, sensitivitasnya mungkin katakanlah 10 gitu ya, 10. Nah, nah ini coba kita apa namanya? Nah, ini kita harus menyocokkan apa data data yang di Legend ini, yang di software progress dengan yang ada di IP Twin gitu. Karena kita kan sekarang tujuannya melanjutkan ya. Kita bukan mengolah data di progress, tapi kita melanjutkan yang di IP Twin biar dapat visualisasi yang oke gitu ya, yang mudah dipahami. Nah, contoh ini ada kedalaman 1,28. Nah, ini juga ada kedalaman 1,633. Lalu ada kedalaman 7. Nah, ini ya sebenarnya oke. Nah, sebenarnya ini juga pengolahannya kurang baik ya sebenarnya. Kalau kita lihat di IP Twin tuh dia depth-nya bisa sampai 162, padahal apa namanya, yang kita duga itu harusnya dia sampai kedalaman berapa, 100 aja gitu ya. Kadang kan tadi bentangnya sampai 200 gitu ya. Kita coba kurangi. Nah, kita bisa pakai iterasi juga. Tadi kita punya inversion option. Kita coba kembalikan ke dugaan awal kita 4 layer seperti itu. Kita coba forward modeling lagi. Nah, ini masih lumayan oke sih, errornya 2,7. Oke, coba kita 5 layer. Bentar. Inversion option. Nah, ini sebenarnya udah oke sih ke dalam 100. Nggak perlu kita simplifikasi kedalamannya. Oke, ini nggak apa-apa lah, kita apa namanya, anggap ini kita join, lalu kita join yang ini sama yang bawahnya di join. Ini errornya masih oke. Kita coba join lagi yang, nah ini udah oke, ini kedalaman maksimal 100. Kita join lagi. Oke, ini aja deh. Ini jadi kedalamannya udah sesuai konsep kita, kedalaman 100. Ininya errornya masih 3,8. Kita coba input data epitune ini ke progress. 1,2, 1,9, 63, 96, 1,2, ada 8,5, ada 22,9, ada 37,4, ada 100. Nah, ini nilai resistitivitasnya pertama itu 54,7, lalu ada 172, ada 44,9, ada 8,77,
ada 45,3, 14,4, ada 79,9. Oke, kita udah punya data sesuai ya. Ini kita cocokin sama hasil IP to Win. Nah, lalu kita bisa klik di sini forward modeling gitu ya. Sama seperti IP to Win tadi, kita udah punya apa namanya konsep yang kita pegang terkait dengan pembagian lapisan dan juga resistivity masing-masing gitu ya. Nah, ini udah apa namanya nah di sini errornya jadi gede lagi. Memang di progress itu perhitungan errornya agak berbeda dengan Epitwin. Namun di apa namanya di software progress pun ada juga di sini inverse modeling gitu ya untuk kita mengembalikan ini kan dugaan kita gitu ya sesuai dengan konsep kita. Nah, lalu kita inverse lagi agar hasil statistiknya bagus gitu ya. Ini bagian inverse modeling, kita klik inverse. Nah, kita dapat di sini ya 4,4% deh, 4,003%. Nah, ini berarti RMS-nya udah bagus, kurvanya juga udah matching. Yang kuning, kalau yang tadi kan warnanya merah ya, kalau di IP Twin, kalau di Progress itu warnanya kuning. Yang biru-biru ini data pengamatan lapangan itu pembagiannya ada 7 layers kayak gini. Nah, langsung kita bisa klik. Nah, ini terakhir interpret data. Nah, kita udah punya log seperti ini. Nah ini biasanya lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau resistivity log seperti ini. Pertama ada apa namanya lapisan yang resistitivitasnya tinggi gitu ya. Di sini ada 52, 11,6. Mungkin ini unconsolidated gitu ya, masih pasir lepas-lepas gitu. Ada batu-batu juga. Jadi resistitivitasnya tinggi, terus tiba-tiba dia resistitivitasnya rendah. Kemungkinan ini di kedalaman 20 meter ini ditemukan air tanah gitu ya. Air tanah di kedalaman ini, nah langsung dia resistivitasnya tinggi lagi. Nah, lalu nilai resistivitasnya rendah lagi. Nah, ini nilai resistivitas 9 ini bisa jadi lembung atau misalkan bisa jadi akifer juga gitu ya. Akifer di kedalaman antara 40 sampai 120. Lalu nilainya tinggi lagi. Nah, ini interpretasinya kembali ke masing-masing dan juga pengalaman lapangan seperti apa. Seperti itu. Nah, ini hasil dari progres ini bisa kita apa namanya CPS gitu ya atau bisa juga sama kita diekspor gitu. Jadi di print print to file kayak gitu. Nah, nanti hasilnya jadi bagus seperti apa namanya data yang tadi kita lihat gitu ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Nanti kalian menyajikan laporannya menjadi seperti ini. Ada lognya seperti ini, juga ada interpretasinya, ada gambar lapangan. Cuman dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tadi mungkin ya IP Twin agak membingungkan gitu ya, karena kita perlu kurva matching dan lain-lainnya. Kalau progress kan kita tinggal ngambil data, teman-teman juga bisa menuliskan data yang saya tuliskan juga. Apakah ada yang apa namanya mau ditanyakan nggak terkait pengolahan sampai dapat bagus seperti ini, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau diskusi dulu. Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya coba breakout ya. Siapa tahu ini sebenarnya ada waktu 20 menit lagi. Siapa tahu teman-teman bisa nyoba dulu masing-masing. Nanti saya cek dengan data yang udah dibagikan tadi ya. Datanya udah dibagikan apa namanya? Kelompok satu dapat log yang mana gitu ya, dapat titik yang mana. Nah, nanti kita diskusi, saya coba bantu ini juga nanti teman-teman Bang Zek sama tadi siapa Fahri ya. Bisa bantu juga masuk ke breakout room Zek 1 sampai 4, Fahri 4 sampai 7 seperti itu ya. Hmm. Saya bikin 7 breakout rooms, let participant choose rooms. Oke, ini breakout roomnya udah kebagi ya? Silahkan. Ada room 1 sampai room 7, silahkan masuk ke breakout roomnya masing-masing.
Oh, Apa kabar, Jas? Tapi yang di progres itu agak ketinggalan. Hmm. Satu. Ya bisa tiga. Kedalaman berapa? Datanya coba tengok dalamannya. Bukan maksudnya di Excel. Nomor tiga ya. Dalam kali ini 275. Oke. Jadi di sini cuma dapat 3 layer, Bang. 45. Iya bisa 3 layer. Kan uh, dari satu yang datar, terus yang di sudut siku ini menuju puncak ada dua emang. Udah dipakai yang tools apa ini namanya ini? Yang ada point. Coba point. Maaf, Bang, yang ada apanya, Bang? Coba buka point. Saya lupa nama toolsnya apa. Maaf Bang, izin bertanya. Ini memang Hmm. roomnya acak atau sesuai kelompok ya Bang ya? Sesuai kelompok. Kelompok kalian kemarinnya dibagi. Atau yang baru kayaknya nih dikasih Maya kayaknya yang ngasih itu kelompoknya. Ya, coba inverse option. Point inverse option. Oke. Hmm. Ini Coba naik lagi tiga. Tiga, tiga layarnya. Max-nya itu layer 5. 3. Layarnya 3. Max-nya 5. Sudah, Bang. Baru panah hijau tekan. Sudah, Bang. Jadinya 13. 45. Oh, ya. 45. Terusnya berdua. Hmm. Kodenya kecil ya 13. Cara mainnya tadi udah pas nggak? Untuk masukin apanya? Data-datanya. Sudah sesuai yang tadi Pak Husna, Bang. Oh iya, oke. Kalau gitu. Coba yang ke itunya, progresnya. Yang Yang progres tadi baru sampai masukin data, Bang. ya coba.
Coba buka yang progress aja. Oke. Sudah terlihat belum, Bang? Udah. Ini tadi belum selesai masukin datanya, Bang. Ya masih data Dengan observasi ya. Dibelah aja layarnya. gimana, Bang? Belah aja layarnya. Bagi dua. Abang lama ini kayaknya tadi ada yang keselip. Gimana, Bang Zack aman, Bang Zack? Tadi mereka ini kan 3 layar. Hasilnya 15 meter. Sedangkan di sini nih 350 mereka ini dapatan.
kedalaman spacingnya ini. Makanya jadi bingung saya itu. Jadi kalau spacing 300 kan, tapi itu datanya sampai berapa tuh? Sampai 300 ada? Atau bisnisnya datanya cuma sampai 200 sih? Kalau di datanya ini di 275 Pak. Oh ya udah, berarti yang 300 sampai 350-nya dihapus dulu. Ya Pak. Di delete aja 300 sampai 350-nya manual. Dari nomor 28 sampai 31. Ya, dihapus dulu aja. Ini di save dulu, file save as. Atau save doang juga masalah sih, sama aja. Nah, kasih nama, contoh ya GL berapa nih? Tadi titik GL berapa yang diambil? Tutor explore boleh. Oke. Oke, kalau dari save, nah sekarang forward modeling, tab forward modeling. Nah ini di input tadi hasil dari apa namanya IP Twin ya, sama kayak hasil IP Twin-nya dimasukin ke situ. Nah tinggal nanti apa untuk penyocokannya ngebagusin nilai RMS-nya tinggal diklik inverse modeling. Kebayang ya Bang Zack ya untuk dari sini sampai interpret data ya. Bayang Pak. Oke, sip. Saya tinggal dulu ya ke room yang lain. Ini yang di layer 1 ini 0,00 ini memang tidak bisa dihapus atau gimana, Bang? Nah itu masukkan data yang kalian dapat tadi di MP Twin. Coba buka. Eh, bagi dua layarnya, kiri kanan kan. Nah, IP Twin buka yang ada kurva. Ini bukan kurva ya, tabel. Sudah, Bang. Nah, masukkan nilai D itu kan depth sama row kayak huruf P gitu tuh, yang situ. Ini yang di layer 1 0,00 ini nggak bisa diisi, Bang. Ya memang Kak, iya. Memang nggak bisa diisi. Jadi langsung ke yang layer 2 ini. Iya. Artinya depth-nya kan dimulai dari nol kan? Oh iya. Oke, ngerti, Bang. Berubah. Ini yang di layer 1 berarti yang nolnya juga ini nol juga. Iya. Tuh. Gini, Bang. Oke. Setelah itu, Bang, Inverse modeling. Jangan, sampingannya ada tanda panah. Bukan, bukan, bukan. Ah ya, bila hilang. yang tanda panahnya. Ulangi nulis lagi. Coba dari forward dulu, dari forward. Forward modeling coba. Hilang. Ah,
Dan itu nanti waktu mau tekan panahnya itu ada tulisan inverse proses itu. Nah, itu ditekan. Oh, ini Bang, Iya. hilang. Hilang gini Bang. Boleh ya. Coba pulang forward modeling aja dulu. Langsung kayak inter aja nanti. Forward modeling. Jadi Bang, jadi ke 0, 0, 0. Yang atas 0. yang mana Bang? Resistivity. Depth 0,0. Resistivity-nya 0. Interpretation, interpretation data. Langsung ke inter yang gak ada gambar kunci. Ini Bang. Oke. Hilang juga. Coba ke IPT. Ya. Nanti coba perbaiki IPT-nya. Gak usah pakai apa MN. Langsung AB per 2 sama RO aja pakai. Oh, baik Bang. Berarti ini ngulang dari awal lagi Bang? Iya. Soalnya tadi ini datamu kan ada yang 200, sedangkan tadi yang ke tengah tuh ada 15. Makanya tadi tanya, beda. Kau masukkan di sini sama yang di apa itu beda tadi bentukannya. Oke. Maaf Pak, suaranya kemit Pak. Oke, Bang Jack sama Fahri, makasih banyak buat udah tadi nemenin teman-teman di masing-masing breakout room. Mungkin besok bisa dilanjutin ya, Bang Jack ya sama Bang Fahri, diulang lagi aja dari awal. Siapa tahu ada materi yang kurang dipahami dan kurang ketangkep sama teman-teman di sini. Kurang lebih udah familiar ya tadi juga mungkin Bang Jack sama Bang Fahri yang udah familiar sama P2Win lebih mudah memahami ininya ya, lebih mudah memahami lebih mudah memahami apa namanya apa lebih mudah memahami progresnya seperti itu. Jadi bisa bisa dilanjutkan digabung untuk memahami pembuatan login seperti itu. Nah, mungkin untuk materi hari ini segitu dulu. Minggu depan kita akan ganti materi terkait tentang konstruksi sumur bor seperti itu. Ini sebelum kelasnya ditutup, teman-teman mohon bantuannya untuk open cam untuk bantu absensi itu ya. Jadi teman-teman di sini mohon bantu untuk di open dulu kameranya.
Hari ini Bu Selma ada nggak ya Bu Selma? Kayaknya nggak ada ya Bu Selma ya? Oke, nggak apa-apa deh. Bentar, saya bantu screenshot dulu ya. Yang pertama, sekarang yang kedua. Oke, udah ya teman-teman ya. Terima kasih udah open cam. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau dari teman-teman Asprak ada yang mau disampaikan dulu? Silahkan. Dan saya sudah cukup, Pak. Cukup ya. Tinggal dilanjutkan ya besok ya. Boleh diulang lagi. Teman-teman juga mohon maaf apabila hari ini banyak yang kurang dipahami. Mudah-mudahan besok pas praktikum bisa dilengkapi oleh teman-teman Asprak. Di sini Bu Selma nggak ada, mungkin Bu Selma juga titip buat teman-teman jangan lupa absen. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, saya izin untuk menutup kelas ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.